kita akan lihat spesifikasi mobilnya. Mobil ini memang tidak jauh beda dengan City tipe hatchback. Sekarang tergantung Sobat Jimob, bagaimana pandangan City ini. Oke, Sobat Jimob, kali ini kita sedang di Alam Sutera, tepatnya di Honda Trend Alam Sutera. Kali ini kita akan coba review, kita akan lihat spesifikasi mobilnya. Kebetulan mobil ini adalah sedan Honda City yang merupakan generasi ke-7 dari seri-seri sebelumnya. Nah, Honda Sedan City ini merupakan ya mungkin versi-versi mirip dengan Honda City hatchback sebelumnya. Honda City Sedan ini CBU dari Thailand. Jadi Honda Prospect Motor mengambil dari Thailand untuk dipasarkan di Indonesia. Nah, kita akan lihat bagaimana sih mobil sedan ini untuk bisa bermanuver di jalanan di Indonesia. Nah, oke, nanti kita akan lihat dari sudut pandang eksterior, interior maupun mesin. Jadi, apa sih yang menjadi nilai value dari Honda Sedan ini yang diproduksi dari Thailand? Nah, kita mulai dari sisi depan. Nah, dari bagian grillnya ini cukup menarik, dilapisi chrome dengan logo Honda di tengahnya dengan menggunakan headlamp yang sudah LED dan lampu TRL sehingga memberikan pencahayaan keluar. Nah, dipadukan ada fog lampnya juga sudah menggunakan LED juga. Fog lampnya juga cukup menarik nih, ada sirip-siripnya begini nih. Grill di bagian tengahnya juga ada kombinasi dari warna putih dan hitam sehingga memberikan kesan sedan ini menjadi elegan. Nah, kalau di bagian samping kita bisa lihat posisi sedan ini cukup aerodinamis ya, yang dia lebih mengedepankan akselerasi kendaraan yang lebih kencang. Kita lihat dari sisi rodanya, dia menggunakan velg 16 dengan dibalut ban Dunlop, ukurannya 185 rasius 55. Jadi modelnya velg ini itu sebenarnya secara sekilas memang warnanya silver, tapi kalau kita lihat secara kasat mata warnanya itu ada dua sebenarnya. Warnanya ada silver yang muda maupun yang warna lebih gelap lagi. Sistem pengeremannya menggunakan bagian depan menggunakan disc, jadi sudah menggunakan cakram. Spionnya sudah dilengkapin, ada sennya. Lalu di bagian handle, nah cukup menarik ini, bagian handle-nya sudah dilengkapi chrome di semua sisi, begitu pula sudah menggunakan keyless entry. Nah, untuk di bagian roda belakang sayangnya masih menggunakan pengereman model drum, tidak sama dengan yang di mobil bagian depan. Nah, secara wheelbase-nya mobil ini mempunyai ukuran 2600 mm. Secara panjang adalah 4553 mm dengan lebar 1748 mm dan tinggi 1467 mm. Selanjutnya untuk bagian belakang kita lihat dari sisi ada antenanya sudah menggunakan shark fin, menimbulkan kesan lebih sporty. Lampunya, stop lampnya sudah menggunakan LED, walaupun untuk lampu sen dan lampu mundurnya juga masih menggunakan bolam. Selebihnya sudah menggunakan LED. Stop lamp ini masih mirip-mirip dengan varian City hatchback. Nah, kita lihat dari sisi reflektor, secara posisi dia vertikal. Kesan sportinya itu dapat dari mobil ini. Sedan City ini sudah dilengkapi dengan 4 sensor parking di belakang dan dilengkapi kamera belakang sehingga membantu pengendara untuk melihat di posisi di belakang. Nah, bagian bagasi, untuk pembuka bagasinya cukup menekan tombol di bagasi, cuman ini belum menggunakan power back door. Secara ruang bagasi ini cukup menarik ya, karena memang kelebihan dari sedan adalah ruang bagasi yang lapang. Nah, bagasi ini bisa menampung kurang lebih kapasitasnya adalah 519 liter
bisa menampung kurang lebih 2 koper besar atau 4 koper medium. Bisa juga nih kalau teman-teman punya hobi golf, ya bisa nih masuk 2 bag golf itu bisa. Di bagasi ini cukup simple dan rata, dilengkapi dengan ban cadangan yang full size. Untuk di bagian kap mesin sudah dilengkapi peredam. Sedan City ini mempunyai mesin 1400 W8 dengan DOHC. Nah, DOHC ini merupakan pengembangan dari City sebelumnya. DOHC ini memberikan akselerasi yang lebih baik dibanding versi City yang sebelumnya, dengan torsi 145 Nm dengan tenaga 121 PS. Nah, dengan penggerak depan, jadi City ini menggunakan penggerak depan dan menggunakan transmisi CVT. Yang menarik salah satunya adalah di remote-nya dilengkapi dengan start engine yang cukup menggunakan remote. Jadi cukup dengan ditahan, unit ini nyala. Jadi teman-teman nggak usah khawatir apabila mobil ini sedang diparkir di luar ya, panas. Nah, ini bisa dinyalakan dari jarak jauh dan AC-nya sudah nyala, sehingga pada saat Sobat Jimop masuk ke mobil, hawanya udah adem nih, enak kan untuk berkendara jelajah jauh. Untuk bagian interior Honda City, kesan pertama adalah warna interiornya ini di bagian door trim dan dashboard ini didominasi oleh warna hitam. Jadi memang menimbulkan kesan elegan ya. Untuk di bagian setir sudah dibalut kulit, sudah menggunakan tilt dan teleskopik, jadi udah bisa dinaikin turunin, sudah bisa dimaju mundurin, sehingga menambah kenyamanan bagi pengendara untuk mengendalikan mobil ini. Lalu di bagian setir juga di sisi sebelah kiri dilengkapi adalah ada volume, ada track, bisa untuk nelpon, memudahkan kita untuk menghubungkan dengan head unit. Bagian sisi kanan ada cruise control yang kita bisa atur. City ini sudah dilengkapi 6 airbag. Posisi di bagian pilar A terdapat 2 buah, di bagian sisi setir maupun di dashboard penumpang terdapat 2, dan bagian jok sisi pengemudi di bagian depan memberikan safety yang lebih baik. Ini merupakan improvement ya dari Honda City sebelumnya, hanya tersedia 2 airbag. Honda City ini sudah menggunakan start stop button. Nah, warnanya cukup menarik nih, karena kalau saat kita nyalakan warnanya merah, menarik untuk dilihat. Untuk di bagian speedometer ini dilengkapi masih menggunakan sistem konvensional, jadi di RPM maupun kilometer masih menggunakan jarum, namun dilengkapi MID di tengah. Warna kombinasi speedometer ini masih menggunakan warna putih dengan instrumen fitur keselamatan yang tersedia di dalamnya. Untuk di setir sudah dilengkapi pedal shift, ya. Mobil City ini apabila kita transmisinya menggunakan transmisi S, kita bisa setting dengan secara manual. Bila kita ingin menggunakan akselerasi yang lebih baik, kita bisa gunakan pedal shift ini. Selanjutnya kita lihat dari sisi AC. AC ini sudah ada tersedia 4 bagian, namun model City ini cukup menarik karena biasanya modelnya adalah horizontal, saat ini menggunakan konsep vertikal dengan dilapis chrome atau dilapis silver di sekelilingnya. Nah, di bagian AC ini sudah dilengkapi auto dengan single zone. Kita bisa setting secara knob atau manual, jadi putaran anginnya, hembusan angin kita bisa atur. Sisi bawahnya ini yang cukup menarik adalah ruang penyimpanannya. Di sebelahnya ada soket power outlet, sudah dilengkapi 180 watt 12 volt, dan ada dilengkapi juga USB untuk head unit. Nah, untuk di bagian laci ini tersedia buku manual maupun apart. Secara overall untuk material dashboard ini masih plastik ya, didominasi warna hitam. Begitu pula dengan door trim. Door trimnya juga materialnya menggunakan model plastik dengan handle sudah ada lapisan chrome. Sandaran lengannya dilapis soft touch tapi masih menggunakan fabric. Dilengkapi electric mirror, bisa setting spion dari kanan dan kiri. Lalu dilengkapi power window yang format autonya hanya untuk sisi pengendara. Kita lihat dari sisi head unit. Nah, head unit ini cukup menarik karena ini sudah perubahan yang cukup impresif dari Honda City generasi sebelumnya, menggunakan head unit yang sudah ukuran 8 in. Head unit ini yang terhubung langsung oleh Android Auto maupun Apple CarPlay. Di bagian tengah masih menggunakan bohlam kanan dan kiri. Di bagian handrem masih menggunakan format model tarik dengan dilengkapi
console box yang bisa digunakan sebagai handrest juga. Untuk di baris kedua, ini cukup menarik loh di Honda Sedan City ini karena legroomnya wow, lebar banget. Di bagian tengah dilengkapi AC yang terhubung dari sentral AC di depan. Sudah dilengkapi power outlet. Wow, menariknya adalah ada dua sobat Cimut. Untuk di bagian door trim masih menggunakan plastik, dilengkapi tweeter juga, sehingga speaker di belakang terdapat 4 di sisi kanan dan kiri. Kalau dengan ketinggian 170, posisi headroom saya masih cukup. Dari sisi jok, mobil ini menggunakan fabric ya, depan dan belakang. Untuk baris kedua, Honda City ini dilengkapi handrest. Nah, sudah dilengkapi ada 2 cup holder di tengah sini. Nah, yang menarik lagi ada airbag di bagian belakang. Oke Sobat Cimop, kita hari ini sudah review mobil Honda Sedan City keluaran 2022 yang mobilnya adalah impor langsung dari Thailand. Nah, secara overall mobil ini memang tidak jauh beda dengan City tipe hatchback. Dari pajaknya juga angkanya nggak jauh-jauh beda karena menggunakan sistem yang baru, sistem emisi. Secara tampilan juga memang mirip-mirip dengan hatchback juga. Sekarang tergantung Sobat Cimop, bagaimana pandangan Honda Sedan City ini? Karena secara range harga ada di kisaran di 373 juta, mendapatkan sedan yang cukup elegan lah di kelasnya. Untuk mobil Honda Sedan City ini akan mendapatkan promo dengan harga OTR 373 jutaan. Teman-teman akan mendapatkan promo jasa servis itu gratis, selain warranty 3 tahun. Jadi Sobat Cimop nggak perlu khawatir tentang maintenance bagaimana Honda Sedan City ini ke depannya. Bagi teman-teman yang ingin mencari mobil bekas, bisa kunjungi kita punya showroom di showroom NND. Nah, bagi teman-teman pedagang yang ingin mencari mobil bekas, bisa cek di kita punya cruisinmobil.id. Nah, jangan lupa nih untuk subscribe, like, komen tentang review kita hari ini. Kalau teman-teman ingin mencari mobil baru, bisa kunjungin di Honda Trend Alam Sutra, ada di kawasan Alam Sutra. Jadi untuk mendapatkan promo-promo yang lebih lanjut maupun varian-varian mobil yang lain, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk program-program selanjutnya. Thank you guys.